Ya, halo semuanya teman-teman. Nah, di bab ini nih kita akan belajar tentang nilai dan juga bagaimana sih cara mengisi nilai ke dalam sebuah variabel tersebut. Nah, nilai ini adalah besaran dari tipe data yang sudah terdefinisi. Tipe data yang sudah terdefinisi misalnya ada tipe dasar ataupun tipe bentukan. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang konstanta terlebih dahulu. Jadi konstanta itu merupakan objek yang memiliki nilai yang tetap selama program itu masih berjalan. Jadi nilainya tidak boleh diubah-ubah. Nah, contohnya apa? Ini cara pendeklarasiannya yaitu misalkan nilai pi. Nilai pi itu kan tetap ya 3,14 gitu. Jadi oleh karena itu kita definisikan saja dengan cara mendeklarasikan konstan itu yaitu dengan menulis const gini, terus ini yang di bold gitu ya. Nah, ini jadi kalau mau menuliskan konstan tapi ini nama variabel, jadi langsung aja diinisiasi titik 2 3,14. Nah, kalau ini contoh yang kedua yaitu merupakan server, ya server apapun nah misalkan contoh aja.com, ini contoh.aja.com. Terus kalau kita misalkan kita panggil, ini nilainya akan selalu tetap selama program itu masih berjalan gitu. Yang kedua nih variabel. Nah, seperti pembahasan di kemarin tuh kita sempat singgung sedikit tentang variabel. Jadi variabel tuh adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah serta dapat kita assign sesuai dengan instruksi di dalam algoritma. Nah, cara pendeklarasiannya sendiri nih sebenarnya selama ini kita udah sering bahas ya, cuman mungkin baru di sini dibahas lebih lanjutnya, yaitu kalau mendefinisikan variabel, yaitu ini misalkan ada x atau total dengan tipe datanya integer. Ini cara pendeklarasiannya. Terus kalau misalkan mau bikin variabel a, namanya tipe datanya real, ya langsung aja. Kalau c dengan char, begitu caranya. Nah, mungkin untuk biar sedikit lebih masih ingat itu waktu itu kita pernah bahas bahwa di sini kita punya gelas A dan gelas B. Jadi gelasnya itu sebagai variabelnya gelas A dan isinya atau di sini ada kopi dan juga teh itu merupakan nilainya variabel. Nah, lalu bagaimana sih di pemrograman itu cara mengisi nilai ke dalam variabel? Nah, cara mengisi nilai ke dalam variabel itu ada dua caranya, yaitu pengisian secara langsung atau kita tuliskan di kode programnya, dan yang kedua adalah membaca input dari pengguna. Kalau yang B ini, jadi biasanya mungkin si pengguna menginputkan melalui keyboardnya ataupun perangkat lain seperti itu. Nah, kalau pengisian secara langsung nih, dia kan ngisinya langsung di programmingnya. Jadi, cara ngisinya langsung aja misalkan ada variabel yang pertama namanya variabel 1 gitu. Kita mau assign, itu kita panggilnya bukan titik 2 ya, tapi sudut kiri, kurung buka kiri, kurung buka yang bentuknya sudut, terus dash, dan dikasih nilai yang ingin kita berinya. Nah, sebenarnya kalau variabel juga kita bisa mengisi variabel dengan variabel. Di sini kita punya variabel 2 terus kita assign dengan nama variabel 1. Nah, berarti di sini variabel 2 ini kita nilainya variabel 2 ini akan sama dengan variabel 1. Dalam hal ini berarti dia nilainya yaitu 3. Kemudian variabel itu juga bisa diisi atau desain dengan hasil evaluasi dari sebuah ekspresi. Misalkan nih, variabel 1 tambah variabel 2 dikali 2 ditambah 3. Nah, lo berapa tuh hasilnya? Nah, hasil dari perhitungan tersebut kemudian kita simpan di variabel 3. Berarti kalau ini misalnya tadi variabel 1 nilainya 3, variabel 2 nilainya 3, berarti kalau ditambahin dulu, dia kan nilainya 3 tambah 3, 6. Kemudian 3, 6 dikali 2, yaitu 12, 12 bagi 3, 4. Berarti variabel 3 ini nilainya akan berisi 4 gitu ya. Terus di sini juga kita juga bisa mengisi tipe terstruktur secara langsung. Caranya
Nah, di sini kita menggunakan contoh titik ya. Kalau belum tahu itu gimana, bisa nonton di video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita mengacunya nih. Berarti kan di titik itu ada X dan juga Y. Nah, kalau mau mengassignnya berarti tinggal P titik X diassign dengan nilai 4, terus P titik Y diassign dengan nilai 5. Seperti itu. Terus gimana kalau misalkan P diassign dengan yang lainnya? Nah, kalau di sini kita sebenarnya bisa aja dengan syarat, tapi ini sedikit tidak disarankan sih sebenarnya. Jadi mendingan langsung aja. Kalau mau mengesain pakainya yang secara seperti ini aja. Dengan demikian titik tersebut akan memiliki koordinat pada 4 dan 5. Terus kalau membaca nilai dari input pengguna, dalam hal ini mungkin keyboard, berarti kita bisa memanggilnya dengan pakai read seperti ini. Jadi misalkan read variabel 1, variabel 2, nama 3, terus atau read n, misalkan ini n-nya nilai integer. Atau juga bisa juga nih dengan read name nama mahasiswa, nilai itu mungkin nilainya string ya. Atau ini read p.x, p.y, gitu bisa. Sebenarnya nanti si user akan menginputnya melalui keyboardnya atau device apapun. Terus kalau mencetak ke layar, itu kita gunakan perintah write. Jadi nilai-nilai yang tadi udah kita assign, itu kemudian kalau misalkan kita ingin menampilkannya di layar, kita bisa menulisnya dengan write, kemudian langsung saja dipanggil variabel apa yang mau dicetak ke layar. Di sini kita juga bisa menuliskan ke layar dengan write x plus 5. Misalkan di sini user mengisi read x, x-nya nilainya misalkan 6 gitu ya. Berarti kalau ini di write-nya dicetak ke layar akan 6 tambah 5 akan tercetak 11. Oke, gitu aja untuk bab yang ini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.